Kita mid semester ya. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas apa yang sudah saya tugaskan minggu lalu ya tentang manajemen konflik. Ya teman-teman mohon disimak dengan baik ya. Sebetulnya apa yang saya sampaikan itu relevan dengan yang disampaikan pada video pembelajarannya ya. Tapi ada beberapa hal yang mungkin perlu mendapat penekanan yang berkaitan dengan manajemen konflik, terutama berkaitan dengan proses penyelesaian masalah dan bagaimana pengelolaan konflik itu bisa dioptimalkan agar berbuah manis terhadap organisasi yang kita pimpin gitu ya. Jadi konflik itu atau manajemen konflik itu lebih ditekankan ya treatmentnya itu oleh para pimpinan dari sebuah lembaga atau organisasi karena mereka inilah yang kemudian memiliki kontribusi dan tanggung jawab besar terhadap pengelolaan konflik itu sendiri. Nah, sementara kalau teman-teman sebagai karyawan tentu adalah subjek yang menjadi treatment dari konflik itu sendiri ya, yang pada akhirnya nanti akan diupayakan agar dapat memaksimalkan kinerja dengan baik ketika konflik itu dikelola dengan moderat ya. Oke, saya share PowerPoint-nya dulu. Oh ya, saya mau lihatkan itu dulu yang kemarin tugasnya. Saya review sebentar ya. Tentang tugas dari ya tema kita lah. Ini dari pengantar manajemen A. Itu sudah berapa persen ini? Bentar, kok nggak bisa di... Oke, manajemen A mayoritas sudah mengerjakan ya, tapi rata-ratanya rate-nya masih 34%, artinya tidak sampai setengah jawaban benar ya, rata-rata ya, tapi ada beberapa juga yang ini saya lihat 100% benar, kemudian ada yang 80%, 80% ya. Mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki setelah mendapatkan penjelasan langsung dari saya tentang manajemen konflik ya. Ada juga yang skornya masih 0 ya, mudah-mudahan bisa diperbaiki lagi. Jadi tugas-tugas yang saya berikan ini tidak hanya dituntaskan, dikerjakan saja, tapi juga diperhatikan skornya. Jangan sampai skornya juga rendah. Karena semakin banyak beban tugas yang saya berikan itu kan semakin bisa memberikan apa ya peluang kalian untuk memperbaiki nilai sebetulnya. Jadi nilai-nilai kemarin yang ada beberapa yang vital mungkin rendah ya, tugas-tugas yang saya berikan setelahnya ya dioptimalkan lah gitu ya. Itu juga bisa jadi bahan pertimbangan saya. Tapi kalau skornya ini 20%, 40%, ada yang 0%, itu kan bingung juga saya mau kasih skor apa nanti di akhir gitu. Nanti minggu depan ada pembelajaran lagi, saya akan terapkan juga pola yang sama ya, nanti coba diperbaiki lagi lah. Ini yang pengantar A. Coba lihat yang pengantar kelas B. Nah, ini kan kurang lebih sama nih. Cuman rate skornya lebih rendah malah 29% rata-rata skor benarnya. Ya, masih sangat mengkhawatirkan. Apakah memang belum dapat penjelasan secara langsung, tapi saya kira di video itu juga ada keterwakilan lah dari beberapa tema yang akan saya bahas. Karena soal-soalnya juga saya ambilkan dari video tersebut sebetulnya. Oke, ini ya, jadi 20%, ada yang 20, 40, 60, nanti evaluasi masing-masing aja untuk teman-teman semua. Ini kelas digital. Kelas digital, kita lihat. Ya, masih sedikit ya yang ngerjakan. Dan rendah-rendah juga. Ada yang 100%. 100%, Naswa, Kurin Wahyu Widodo juga sudah baik.
Yang lain itu Intan Nuraini dan yang lainnya coba nanti di evaluasi lagi lah bagaimana bisa meningkatkan skor. Kelas C, mana kelas C? Ini kelas C nih. Wah, ada 0% nih, Pak. 44 menit waktu menjawabnya, tapi skornya masih 0. Ada yang 80 juga, mayoritas masih di bawah rata-rata ya. Oke lah, saya coba jelaskan lebih detail aja mungkin tentang manajemen konflik. Nanti saya coba tes lagi dengan beberapa soal. Oke, disiapkan, disimak ya. Saya akan coba jelaskan tentang manajemen konflik secara umum ya. Pada prinsipnya ya, kenapa konflik itu bisa terjadi? Pemicunya ini sebetulnya ya. Ada persamaan, ada perbedaan perilaku. Ya. Pikiran berbeda tentu akan menimbulkan konflik. Sudah pastilah ya, tidak hanya berbicara tentang organisasi, di dalam rumah pun dengan satu gen keluarga yang sama pasti akan ada banyak sekali konflik-konflik yang muncul. Karena itu tadi, berbeda orang, berbeda perilaku, ya. Ada kesamaan, ada perbedaan. Nah, perbedaan perilaku itu yang cenderung akan memunculkan atau jadi faktor pemicu konflik. Ya. Nah, kemudian interaksi intensif juga akan semakin memberikan retensi munculnya resiko munculnya konflik ya. Manusia itu makhluk sosial, tapi semakin bersosial akan semakin berpotensi untuk memunculkan konflik. Jadi serba salah ya. Hidup sendiri di tengah hutan juga nggak bisa, dia akan merasa terpenjara gitu kan. Tapi ketika dia bersosial, intensitas sosialnya itu yang justru akan memunculkan potensi lahirnya konflik gitu ya. Tuh. Kemudian ini definisinya secara bahasa artinya bertabrakan, ketidaksesuaian, ada perseteruan, perkelahian ya, interaksi yang antagonis dan bertentangan. Bisa timbul di mana aja, kapan aja, ya, konflik. Ya. Kemudian sebagai hasil adanya komunikasi, hubungan pribadi atau struktur organisasi yang bermasalah. Ya. Tapi intensitasnya lebih banyak dipengaruhi oleh komunikasi. Ya. Ada perbedaan pemahaman tentang komunikasi atau cara penyampaian yang kurang baik gitu kan. Kemudian misinformasi, miskomunikasi gitu ya. Itu juga lebih mudah untuk memunculkan bibit-bibit konflik. Nah, kemudian hubungan pribadi itu maksudnya kalau berbicara individu tentu dari rumah sudah bawa bekal, tidak hanya bawa bekal uang atau makanan, tapi juga bawa bekal masalah. Masalah ini yang nanti akan jadi faktor pemicu ketika kemudian di organisasi, di tempat dia bekerja itu ada triggernya. Ketika ada faktor pemicu konfliknya akan semakin menyebar luas kemana-mana ketika dia dari rumah sudah membawa bekal masalah gitu. Makanya itu dikatakan pribadi itu harus bisa secara profesional memisahkan antara kepentingan organisasi dengan kepentingan individu. Tapi nalurinya seorang manusia tidak akan pernah bisa memisahkan itu, ya. Meskipun kita berbicara profesionalitas dan lain sebagainya, tetap akan ada walau sedikit pasti ada pengaruh dari masalah pribadi ya. Interaksi pribadi kita dalam keluarga itu yang terbawa implikasinya terhadap yang menjadi faktor pemicu konflik dalam organisasi. Ya. Atau mungkin struktur organisasinya sendiri yang sudah bermasalah dari awal gitu kan. Misalnya ketika struktur itu dibuat tidak berdasarkan pertimbangan pembagian pekerjaan yang proporsional gitu misalnya. Kemudian pada saat pembagian jabatan atau mengisi jabatan dengan orang-orang yang mungkin dianggap tidak terlalu berkompeten oleh sebagian besar orang yang ada dalam organisasi, sehingga ada faktor pemicu
ketidakpahaman tentang apa yang dia pimpin yang akhirnya berbuntut panjang terhadap konflik-konflik yang muncul di kemudian hari hasil dari pola kepemimpinannya yang sebetulnya itu salah dari strukturnya, gitu kan, salah penempatannya. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan seperti biasa ya langsung saja di kolom komentar ya. Kemudian dari sisi komunikasi salah pengertian yang berkenaan dengan kalimat ya ini salah paham lah ya, salah paham tentang komunikasi yang dijalin begitu, salah tangkap terhadap informasi gitu kan. Bahasa yang sudah dimengerti sudah pasti itu ada banyak sekali faktor yang sering sekali saya bahas, tentu dengan latar belakang budaya yang berbeda dan gap pendidikan yang berbeda tentu bisa memunculkan potensi bahasa yang sulit dimengerti. Kemudian informasi yang mendua atau tidak lengkap, gitu kan. Apa ya? Misalnya informasi yang mendua tuh barangnya ini barangnya bagus dan murah gitu. Bagus dan murah itu kan biasanya itu tidak saling berhubungan searah gitu kan. Biasanya semakin bagus barang akan semakin mahal harganya gitu. Tapi kita menilai bahwa barangnya itu bagus dan murah gitu kan. Nah, bagus dan murah ini, murahnya itu bisa bersifat subjektif. Bagi dia mungkin murah, tapi bagi yang lain nominal segitu dirasa cukup mahal gitu ya. Itu termasuk informasi yang mendua gitu kan. Atau dia hanya bilang bagus nih, barangnya bagus gitu. Bagus itu dari perspektif apa? Kalau kita berbicara kualitas, ya bisa dinilai gitu kan. Tapi bagus itu belum tentu bagus dari sisi harga gitu misalnya. Ketika harganya mahal, tentu perspektif orang terhadap kualitasnya juga akan semakin tinggi gitu kan. Jadi orang akan menilai jauh lebih tinggi lagi terhadap produk-produk tersebut gitu. Bisa aja produk-produk yang murah itu kita katakan bagus karena perspektif kita melihat dari sisi harganya gitu kan. Itu murah kok. Bagus gitu. Murah dan bagus. Kalau murah dan bagus berarti ada standarisasi tersendiri terhadap orang-orang yang berbeda menilai sebuah objek barang. Kemudian gaya individu manajer tidak konsisten. Inkonsistensi itu bisa dilihat dari cara dia memimpin ya. Yang kemarin dia membuat kebijakan apa, kemudian ketika kebijakan itu ternyata nyerempet ke apa yang dia alami, maka kebijakan itu kemudian bisa ditoleransi gitu ya. Dan ini banyak sekali terjadi, bahkan di kita, di kampus kita juga sering gitu kan. Ada beberapa kebijakan yang diperuntukkan untuk dosen, tapi ketika kebijakan itu ternyata nyerempet ke dosen yang juga berstatus sebagai pejabat struktur di dalam, udahlah nggak usah di ini gitu kan. Kasih toleransi gitu kan. Sementara kalau kita implementasikan kebijakan itu secara lurus gitu kan, itu bisa aja nanti akan berdampak positif sebetulnya, tapi karena kita yang kena terdampak atas kebijakan itu, akhirnya kita mulai melunak ya, melemah kembali. Jadi yang seharusnya kita bisa berdiri tegak lurus akhirnya mulai melemah gitu. Itu yang sebetulnya dihindari ya untuk teman-teman nanti ketika sudah dibekali dengan ilmu manajerial, kemudian muncul di tengah-tengah masyarakat dalam sebuah organisasi, ketika sudah memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan, maka pedomani itu jadikan itu sebagai acuan, meskipun suatu saat nanti ternyata kalian yang terdampak dari kebijakan tersebut. Jangan sampai karena itu kenanya ke kita, akhirnya yang seharusnya kita dapat punishment jadi tidak diberikan punishment. Itu banyak sekali, tidak hanya di organisasi kita, di organisasi luar pun ketika mengalami kasus yang sama, situasi yang sama, untuk akan banyak sekali keringanan-keringanan yang didapat gitu kan. Rahasia umum ya. Oke, itu berbicara tentang komunikasi. Nah, kalau struktur pertarungan kekuasaan antar departemen ya, dengan kepentingan-kepentingan atau sistem penilaian yang bertentangan. Ya, ini
normalnya organisasi akan seperti itu. Ketika ada kepentingan tertentu dalam sebuah departemen atau antar departemen, tentu akan semakin banyak bibit-bibit konflik yang kemudian muncul. Kemudian persaingan untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas, gitu kan. Dalam organisasi misalnya ada satu atau dua orang yang memiliki kompetensi yang cukup baik gitu, dan dia bisa berkontribusi terhadap apapun yang dia diberikan tanggung jawab kepada dia, gitu kan. Nah, biasanya orang-orang seperti ini akan jadi direbutkan oleh semua departemen, gitu. Nah, persaingan untuk memperebutkan sumber daya ini yang kemudian akan memunculkan konflik. Orang-orang berusaha atau berebut untuk mendapatkan sumber daya yang bagus itu dalam rangka untuk memenuhi kepentingan pribadi departemennya atau bidangnya, gitu, tanpa kemudian memperhatikan bidang-bidang yang lain yang mungkin lebih membutuhkan sumber daya yang terbatas itu. Oke. Kemudian saling ketergantungan dua atau lebih kelompok-kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan. Biasanya muncul kalau tidak ada koordinasi yang jelas. Ya, jadi ketergantungan itu pertama muncul kalau tidak ada koordinasi yang jelas. Kemudian yang kedua, ketika dua-duanya memang tidak mampu untuk menyelesaikan kegiatan kerja tersebut. Ya, jadi dalam rangka untuk pencapaian tujuan, misalnya ada tahapan A yang harus diselesaikan. Nah, karena tidak ada komunikasi yang baik, si kelompok A mengatakan, oh itu tugas dan tanggung jawabnya kelompok B. Kebalikannya juga sama, itu tanggung jawabnya kelompok A. Nah, karena tidak ada kejelasan, tidak ada komunikasi antar lini, ya, ini sekali lagi fungsi dari komunikasi sangat kuat sekali. Komunikasi yang sifatnya lateral, kalau itu tidak berjalan dengan baik, ya maka otomatis tidak ada yang mengerjakan, dan di kemudian hari faktor konfliknya akan muncul dari situ. Atau misalnya dua-duanya saling melempar tanggung jawab, sama aja. Ya. Itu dari sisi strukturnya. Kemudian pribadi, ya, tadi ya yang saya katakan ketika dia membawa permasalahan dari rumah itu termasuk faktor pribadi. Kemudian yang berikutnya ketika ada ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi karyawan dengan perilaku yang diperankan pada jabatan mereka. Ya. Contohnya nih yang sekarang lagi marak sekali kita dengar dan kita amati, ya. Saya sering dapat cerita juga dari teman-teman yang kerja di pertambangan. Dia mengatakan bahwa ada hal prinsip yang tidak bisa dia langgar karena itu bertentangan dengan nilai-nilai sosial pribadinya mereka, terutama dari sisi religius, ya. Ketika kita berbicara eksplorasi, ketika eksplorasi itu dikelola dengan baik, tentu akan memberikan maslahat, gitu kan. Tapi sisi lain yang sekarang terjadi kan lebih banyak eksplorasi yang tidak dikelola, bahkan mungkin berjalan dengan tanpa izin atau tanda kutip ilegal, gitu ya. Nah, ketika itu sudah dilaksanakan, orang-orang yang mungkin memiliki tingkat spiritual yang baik, gitu kan, mempunyai keimanan dan ketakwaan yang cukup baik, tentu akan berpikir ulang untuk apakah saya sudah tepat berada di posisi seperti ini, gitu. Apakah ini tidak menyalahi nilai-nilai sosial yang saya pegang teguh selama ini, gitu kan. Satu sisi dia mencari nafkah, ya. Kemudian sisi lain pencarian nafkahnya itu dengan mungkin mengorbankan alam, kemudian dia mengorbankan prinsip-prinsip ketakwaannya, begitu ya. Tapi ini kita lihat dari perspektif spiritual, ya, karena biasanya konflik yang muncul dari pribadi itu lebih banyak karena ada pertentangan batinnya dengan apa yang dia lakukan di tempat kerja. Nah, contoh konkretnya seperti itu tadi, misalnya dia bekerja, kalau tidak bekerja tidak punya uang, tidak punya gaji. Ketika dia bekerja, kegiatan usahanya itu lebih banyak menimbulkan mudaratnya, gitu kan, sehingga dia mulai berpikir apakah yang dia dapatkan itu masih dalam kategori halal apa enggak, gitu kan. Itu kan termasuk salah satu bentuk konflik batin yang kemudian akan berakibat terhadap konflik-konflik di organisasi, gitu. Bisa aja dia kerja dengan malas-malasan atau ada hal-hal yang mungkin dia tidak mau mengerjakan. Karena itu tadi ada pertentangan di batinnya dia, gitu. Ya. Dan itu banyak sih saya kira contoh-contoh kasus yang kalau kita berbicara nilai-nilai pribadi dengan nilai-nilai yang harus kita implementasikan dalam perusahaan, banyak sekali ada perbedaan.
bagaimana kita bisa mengatur sedemikian rupa ya, nanti kalau teman-teman menjadi sebagai seorang pemimpin, gimana caranya nilai yang kita terapkan dalam sebuah perusahaan itu memang betul-betul mengakomodir nilai-nilai keimanan, ketakwaan gitu kan. Makanya ada yang namanya etika bisnis, bagaimana berbisnis dengan mengedepankan etika gitu ya. Kemudian perbedaan dalam nilai-nilai atau persepsi. Nah, ini kurang lebih sama lah ya. Memandang sebuah objek dengan penilaian yang berbeda. Oke. Ini kita bercerita tentang konflik, tapi perspektif pandangan lama dengan pandangan yang baru ya. Kalau dulu itu konflik itu negatif, ya. Harus dihilangkan kalau bisa. Ya. Jangan sampai ada muncul lagi. Kemudian stigmanya konflik itu akan menghambat perkembangan atau menghambat laju jalannya roda perusahaan. Ya. Makanya semuanya negatif semua nih. Konflik dapat dihindarkan. Konflik disebabkan karena kesalahan manajemen, ada pengacau gitu di dalamnya. Kemudian konflik mengganggu organisasi dan menghalangi pelaksanaan optimal. Jadi optimalisasi perusahaan itu akan terganggu oleh adanya konflik. Gitu. Kemudian tugas manajer menghilangkan konflik nih fokusnya. Karena organisasi optimal membutuhkan penghapusan konflik. Jadi pandangan-pandangan tradisional masih berpikir seperti itu. Ketika ada konflik maka harus dihilangkan dulu konfliknya, baru kita bisa fokus terhadap pemecahan pencapaian tujuan. Tapi kalau pandangan baru mengatakan bahwa dia sudah mulai bisa mentoleransi akan adanya konflik, bahwa konflik tidak dapat dihindarkan, pasti ada. Bagaimanapun upaya keras kita untuk menghilangkannya, pasti tidak akan pernah hilang 100%. Kemudian ini tadi konflik ya timbul ya, sudah saya jelaskan di awal tadi, sebab dari munculnya konflik, ada struktur organisasi, ada perbedaan tujuan, perbedaan persepsi, dan nilai-nilai pribadi. Kemudian konflik dapat membantu atau menghambat. Nanti tergantung seberapa besar dominasi dari konflik yang muncul, yang ada. Jadi tidak saklek bahwa konflik itu akan mengganggu organisasi, tapi konflik pada kadar yang pas itu akan membantu jalannya roda pencapaian tujuan. Kemudian tugas dari manajer itu mengelola tingkat konflik dan penyelesaiannya. Penyelesaian dalam artian ketika sudah mulai memuncak konflik itu sampai berimplikasi terhadap hal-hal yang negatif, maka harus diselesaikan. Ya, diselesaikan, dikelola. Kemudian kegiatan organisasi optimal perlu tingkat konflik yang moderat. Artinya tingkat konflik yang pas. Tingkat konflik yang pas, yang tidak akan berdampak terhadap suatu hal yang menjurus ke hal-hal yang negatif. Kalau dia sampai sudah mulai adu fisik, kemudian dia sudah mulai menjatuhkan satu dengan yang lain, itu sudah terlalu banyak konfliknya. Tapi kalau konflik itu akhirnya memunculkan kreativitas, pada akhirnya akan memunculkan effort kerja yang lebih tinggi, kemudian pada akhirnya akan memunculkan tingkat persaingan gitu kan, persaingan yang tanpa menjatuhkan, itu dampak-dampak positif yang bisa kita kelola secara moderat. Oke. Jenis konflik ada konflik dalam diri, ada konflik antar individu dan kelompok, kelompok dalam organisasi yang sama, konflik antar organisasi. Semuanya pasti ada, tapi nanti tinggal tergantung kadarnya lebih banyak didominasi oleh yang mana. Oke, kunci menghadapi konflik, kita harus paham dulu bahwa fungsi konflik itu apa, pemicunya apa, perluasannya ya, jangan sampai kemudian konfliknya A sampai merembet kemana-mana, sampai membahas hal-hal yang sifatnya pribadi, saling menjatuhkan dan sebagainya. Itu yang dikategorikan sebagai spiral konflik ya. Kemudian alternatif penyelesaian masalahnya, kita harus paham dulu. Kemudian ini tentang fungsi konflik, yang pertama itu untuk mengikat atau mempererat, alat kohesi. Organisasi kompak ketika menghadapi lawan. Jangan menjelekkan organisasi lain, kemudian persepsinya itu saling berpacu dalam prestasi, tidak berpacu dalam hal menjatuhkan lawan untuk memenangkan persaingan. Dalam organisasi, sub-sub departemennya itu harus ada jiwa bersaingnya harus dimunculkan, jangan sama-sama terus, itu nggak bagus juga gitu. Maksudnya
kita bekerja sama iya, tapi secara individu atau kelompok kecil individu dalam sebuah bidang atau dalam sebuah organisasi itu perlu juga memunculkan jiwa-jiwa untuk saling berprestasi, tapi tidak berprestasi dengan cara menjatuhkan kelompok yang lain, ya. Nah, kemudian ini sebagai fungsi kohesinya ya, fungsi mengikat itu biasanya muncul ketika kita menghadapi secara bersama-sama kompetitor. Ya. Jadi kompetitor itu bisa dikatakan sebagai trigger ya, yang bisa menghasilkan kinerja atau yang bisa menghasilkan kekompakan di internal organisasi. Karena ketika mereka lakukan itu, mereka yakini akan bisa menghadapi kompetisi dengan si kompetitor dengan baik gitu. Tapi kalau tidak ada kompetitornya, tidak ada saingannya gitu, ya mereka santai-santai aja gitu kan. Kerja sesuai dengan tupoksinya gitu kan. Bahkan tidak ada konflik yang bisa memunculkan rasa kreativitas gitu kan. Makanya yang namanya pasar persaingan sempurna itu tentu ada dalam satu industri ada kompetitor, ada pesaing. Nah, pesaing ini yang dikatakan sebagai faktor pemicu konflik yang sumbernya dari eksternal sebetulnya. Memenangkan persaingan itu kan menjadi salah satu trigger untuk kita bisa memunculkan ide, gagasan, kreativitas gitu kan di internal organisasi ya maksudnya. Gitu. Oke, kemudian penimbul kreativitas. Tugas pemimpin itu menjadikan forum bagi anggota organisasi yang berbeda pendapat dalam bentuk diskusi. Ya. Nah, dalam bentuk diskusi ini, diskusinya sendiri itu sebetulnya wadah kita untuk memicu konflik. Kalau orang dulu pasti memahami bahwa wah diskusi itu jangan terlalu dibuka lebar gitu. Jadi ketika diskusi itu dibiarkan terlalu luas atau dibuka ruang yang selebar-lebarnya, tentu akan semakin memunculkan konflik. Sehingga bentuk diskusinya harus bisa dikontrol. Bagaimana caranya supaya anggota dalam organisasi bisa mengeluarkan semua idenya, tapi ada kontrol yang bisa kita lakukan supaya ide-ide yang keluar itu memang betul-betul ide gagasan yang bersifat positif, tidak sampai menjerumuskan atau tidak sampai pada hal-hal yang sifatnya negatif, menjatuhkan dari ide-ide yang diutarakan oleh orang-orang lain dalam forum diskusi itu. Nah, nanti kita sebagai moderator, sebagai fasilitator, sebagai penengah, itu bisa menyimpulkan atau mengambil ide dari semua gagasan yang sudah dicurahkan oleh para anggota dari kelompok tersebut ya, atau dari kelompok gitu. Oke, kemudian hasil diskusinya nih ide baru sebagai wujud kreativitas. Nah, ini biasanya digunakan pola-pola ini untuk memutuskan sesuatu ya. Jadi hasil diskusinya itu jadi ide atau gagasan baru bersama yang kemudian interpretasikan sebagai wujud dari kreativitas dan dijadikan sebagai keputusan bersama. Nah, ini yang lebih ekstrim lagi, sebagai alat pelepas katup. Ya. Jadi sebagai pemimpin perlu memberikan kesempatan staf untuk menyampaikan unek-uneknya yang tak berkenan di hati sehingga puas. Jadi konflik itu digunakan juga untuk melepas. Gimana ya? Kita dalam organisasi itu pasti ada hal-hal yang tidak bisa kita utarakan secara lisan kepada siapapun. Nah, sebagai seorang pemimpin yang baik, tentu setidaknya harus bisa memberikan wadah kepada personal dalam organisasinya untuk bisa mencurahkan semuanya. Ya, jadi ada forum tersendiri yang seharusnya dibuat ya sedemikian rupa ya oleh para jajaran pimpinan yang itu dimanfaatkan oleh para karyawan atau para anggota dalam organisasi untuk bisa mengeluarkan semua idenya, semua unek-uneknya, termasuk unek-unek ya, unek-unek itu maksudnya apa yang selama ini mengganjal di hatinya gitu. Dia mau mengutarakan, takut mungkin dikira menjatuhkan, menjelekkan atau memberikan dampak negatif atau memicu konflik dan sebagainya, sehingga dia
memilih untuk memendam. Nggak bisa juga selamanya dipendam, dia harus mempunyai wadah untuk bisa melepaskan semua gitu kan. Nah, kita ya kayak apa, sesi curhat lah. Sesi curhat tapi lebih ilmiah lagi. Jadi kita bisa tampung, siapa tahu di dalam hatinya yang dia simpan baik-baik itu terdapat ide gagasan yang bisa kita implementasikan gitu. Nah, biasanya hal seperti ini dilakukan ketika sudah melewati proses pencapaian, kemudian ada proses evaluasi gitu kan. Nah, dari sisi evaluasi itu bisa kemudian dimintain satu-satu pendapatnya gitu kan. Atau mungkin ketika apa ya, gathering gitu ya, dengan suasana hati yang senang gitu kan, gathering di tempat tertentu, kemudian satu persatu mengutarakan gitu kan, itu akan lebih bisa diterima gitu, karena semuanya dalam kondisi yang senang, dalam kondisi yang siap menerima kritikan gitu. Jangan pada saat kita sedang dalam kondisi yang crowded, tujuannya harus segera tercapai tapi prosentasenya masih rendah gitu misalnya, kemudian kita disibukkan dengan berbagai macam kerjaan, tiba-tiba dikumpulkan, kemudian diminta untuk menyampaikan unek-uneknya. Yang ada baku hantam semua yang ada di dalam forum tersebut. Tapi kalau itu dilepaskan atau dicurahkan dalam suasana atau forum yang semuanya lagi senang, gitu kan, itu akan lebih bisa menerima. Kita yang dikritik akan lebih legowo untuk menerima kritikan, yang mengkritik pun akan semakin mudah dalam menyampaikan karena dia tidak terbebani lagi dengan tugas pekerjaan yang selama ini dibebankan kepada dia gitu kan. Seperti itu. Oke. Alat keseimbangan, organisasi perlu melihara agar konflik terbatas menjadi hidup. Kemudian ibarat makan perlu sambal biar enak. Sambalnya itu konfliknya ya. Jadi sambal itu jadi konflik. Kalau dalam satu sajian piring gitu ya, ada nasi, ada tempe, lauk apa segala macam, ya bisa sih kita makan, cuman kayak nggak ada tantangannya gitu. Tapi kalau tambahin sambal gitu, asal nggak kepedesan ya, kalau sambalnya Carolina Reaper itu ya itu sudah konflik yang terlalu ekstrim gitu. Tapi kalau sambal hanya sebatas untuk meningkatkan nafsu makan, ya udah akan lebih banyak tuh asupan makanan yang kita bisa tampung di perut gitu kan. Tapi kalau hambar begitu, apalagi tanpa garam gitu, makan itu secukupnya, yang penting ada masuk untuk syarat perlu, hanya sebatas syarat perlu saja. Ya udah, sudah makan sudah. Tapi kalau ada garamnya, kemudian ada sambal gitu kan, biasanya yang memicu kita untuk lahap makan itu kan sambal. Nah, konflik itu juga bisa jadi pemicu kita untuk berkreativitas lebih tinggi gitu kan. Tinggal konfliknya jangan kegedean. Sistem keseimbangannya juga jangan monoton. Oke. Memahami pemicu konflik, itu tadi saya sampaikan ada beberapa hal yang muncul ya. Pertama, faktor pemicunya adalah perbedaan prinsip ya, perbedaan fakta. Maksudnya itu fakta atau sentimen atau subjektivitas ya. Fakta itu maksudnya gini, ketika kita melihat sesuatu hal yang sama, kita berbicara dengan perspektif kita masing-masing, dengan penilaian kita masing-masing ya, gitu. Sama seperti sentimen atau subjektivitas gitu. Kalau kita dekat dengan seseorang, maka apapun yang dilakukan oleh orang tersebut kita anggap semuanya positif. Tapi untuk orang yang jauh gitu, itu akan melihat itu sebagai hal yang sifatnya objektif. Jadi dia bisa menilai, oh ini ada buruknya kok, ada hal yang tidak sepantasnya mereka lakukan gitu. Beda kalau kita misalnya sudah dekat gitu kan. Bahkan seringkali di rumah tangga itu, ketika kita punya anak aja misalnya, ketika anak kita berbuat salah, gitu, secara naluri kita tentu akan membela meskipun dia salah gitu kan. Nah, itu termasuk sentimen atau subjektivitas yang sebetulnya tidak baik ya. Tapi karena kita menilainya subjektif gitu kan, karena kita ada faktor kedekatan dengan orang yang kita lihat atau yang kita bela gitu, maka subjektivitas ini tidak akan bisa kita hindari gitu kan.
Nah, perbedaan harapan juga sama gitu. Ada orang yang mungkin harapannya terhadap organisasi itu sederhana, tapi ada juga yang berharap terlalu tinggi gitu kan, sehingga effortnya yang keluar juga akan berbeda. Gitu kan. Nanti upaya dia untuk mencapai tujuannya juga akan berbeda. Meskipun dua-duanya sama-sama mampu, tapi karena harapannya berbeda, ya tentu yang dia keluarkan, kemampuan yang dikeluarkan itu berbeda juga. Gitu. Termasuk kompensasi ini. Kompensasi itu jadi salah satu hal yang juga memicu munculnya konflik ya. Karena biasanya tidak proporsional gitu. Bukan beda gajinya ya, tapi beda kompensasinya. Maksudnya ketika beban kerjanya berbeda, digajinya sama gitu nominalnya, itu termasuk hal yang berbeda juga gitu. Di sini kan akibat perbedaan kompensasi. Nah, perbedaan kompensasi itu meskipun gajinya sama itu juga dianggap berbeda kalau beban tugasnya berbeda. Kecuali misalnya kompensasinya berbeda tapi beban tugasnya sama, nah itu juga termasuk hal yang berbeda dari sisi pemberian kompensasi. Yang bagus adalah beban kerjanya beda, kompensasinya beda. Beban kerjanya menentukan berapa besar kompensasi yang diberikan. Itu yang paling pas sebetulnya. Tapi yang lebih sering itu 85% katanya, ini riset ya. Kita ngomongin tentang riset ya. Tentang subjektivitas ya. Biasanya ini tidak dipungkiri kalau kita ada dalam sebuah organisasi yang banyak sekali kepentingan-kepentingan dalam kelompoknya ya, sehingga arus subjektivitas itu akan mengarahkan kita kepada siapa yang bersedia membela kita. Ya. Kalau kita ingin menduduki sebuah jabatan, kita harus dekat sama pimpinannya gitu kan. Jadi apapun yang dilakukan pimpinannya, meskipun salah, meskipun negatif, kita akan tetap bela. Itu namanya subjektivitas. Ya. Perbedaan sentimen gitu. Tapi orang-orang yang sifatnya objektif, orang-orang yang lurus, gitu, dia akan menilai itu salah kalau memang salah gitu, dan benar kalau benar gitu. Yang sudah sebenarnya seperti itu. Tapi karena kita punya kepentingan yang lain, ya, bagaimanapun caranya kita harus bisa membela dan membenarkan apa yang dilakukan oleh para pemimpin tersebut yang kita bela gitu maksudnya. Oke, konflik semakin lama semakin melebar, kemudian sampai tahap puncak bersifat destruktif atau negatif. Nah, ini yang harus dihindari. Ya. Biasanya, nah ini faktor-faktornya ya, ketika sudah mulai mengungkit masalah pribadi, tadinya ngomongin kerjaan, gitu kan, tapi karena konfliknya terlalu banyak, sampai merembet ke masalah yang bersifat pribadi. Kemudian masalah-masalah masa lalu. Ya. Jadi tahapan-tahapan atau kegagalan masa lalu, meskipun kegagalan organisasi, tidak selayaknya kita munculkan atau kita ungkap kembali ketika kita sudah pada tujuan yang berbeda. Seringnya tuh begitu, kalau misalnya kita dalam sebuah organisasi, gitu kan, si A misalnya ditunjuk untuk bertanggung jawab terhadap pengelolaan apa gitu di bidang tertentu. Nanti tiba-tiba ada yang nyeletuk, kalau bisa jangan dia lah Pak, karena kita sudah paham nih, sudah tahu sama-sama bahwa kemarin ketika menyelesaikan ini dia gagal atau tidak tercapai secara sempurna. Jangan diberi tanggung jawab yang lebih, apalagi diberi tanggung jawab vital, takutnya hal serupa bisa terjadi gitu kan. Nah, kita kan tidak tahu upaya mereka untuk perbaikan itu seperti apa, dalam rangka untuk memperbaiki pribadi dia untuk bisa lebih layak menerima tanggung jawab itu sudah sejauh mana gitu. Itu yang itu sudah kita tidak bisa menilai gitu. Nah, maksudnya masalah masa lalu itu sudah dijadikan sebagai bahan evaluasi. Kita sebagai seorang pemimpin bersikap objektif, kalaupun dia mempunyai masalah masa lalu yang sedemikian negatifnya, tapi kalau kita pandang saat ini mereka mampu untuk menyelesaikannya, ya kenapa tidak kita pilih kembali gitu. Kemudian mengubah masalah ini ketika sudah bersifat destruktif itu salah satu cirinya dia sudah mulai merubah masalahnya gitu. Misalnya yang tadi berbicara tentang ngomongin tentang bagaimana memunculkan ide gagasan tentang penjualan penjualan produk ya.
Nanti dia akan mengubah masalahnya misalnya, oh ini tidak akan bisa terjual seperti yang ditargetkan karena kualitas produknya seperti ini. Gitu. Kualitas produknya itu nanti implikasinya kemana, ke bagian produksi. Ini bagian produksi karena tidak memilih bahan baku yang sesuai dengan standar nih, akhirnya jadi seperti ini. Padahal fokus utamanya yang didiskusikan adalah bagaimana caranya menjual produk itu, produk jadi itu, agar bisa mencapai target. Tapi terubah masalahnya karena itu tadi konfliknya sudah tidak sehat gitu kan. Ya, salah satu cirinya itu tadi, bukan lagi melihat bagaimana pemecahan masalah terhadap pemasarannya, tapi merembet sampai ke faktor-faktor produksinya. Anarkis ya, ini penyebab yang paling sering ya, yang sering dicontohkan oleh bapak-bapak anggota dewan pada saat itu. Sudah mulai lempar kursi, gitu kan, sudah mulai perundungan, kemudian lempar mulai singgung hal-hal yang sifat fisik, pribadi gitu kan, anarkis ya. Itu salah satu penyebabnya. Nah, faktor-faktor ini yang harus kita hindari. Secara umum yang bersifat destruktif itu harus kita hindari, sehingga tadi saya katakan harus bersifat moderat. Ya, konflik itu tetap harus ada, tapi tetap dikontrol keberadaannya. Jangan sampai uncontrol ya. Jadi tidak ada yang bisa mengelola ya, sehingga larinya bisa kemana-mana, sehingga tujuan itu sudah samar modelnya. Tujuan itu yang tadinya jelas di depan mata, tapi karena tertutupi oleh masalah konflik apa segala macam, tujuannya jadi abu-abu gitu. Gitu. Nah, ini alternatif pemecahan masalahnya, yang memahami alternatif solusi. Yang pertama kolaborasi ya. Tiap pihak saling diuntungkan ya. Kalau bisa win-win solution ya. Ini kalau sudah destruktif ya, kita tidak berbicara konflik secara umum, tapi kalau konfliknya sudah kelewat batas, perlu solusi untuk mengembalikannya lagi ke dalam rel yang benar, gitu. Maka ini salah satu upayanya ya. Harus saling diuntungkan, kemudian ada musyawarah mufakat, gitu. Kemudian kompromi dilakukan jika jumlah perebutan terbatas ya. Yang direbutin cuma sedikit gitu, ngapain harus baku hantam, baku pukul begitu kan? Udah kompromi aja gitu. Kemudian jika posisi lawan kuat ya, atau sama-sama kuat. Jadi kompromi itu hanya bisa dilakukan ketika posisi dengan lawan itu sama-sama kuat. Ya. Karena semakin dibiarkan akan semakin destruktif dan tidak ada yang menang. Semuanya pasti kalah. Maksudnya tidak akan ada yang kalah. Tapi yang jelas capaiannya, tujuannya pasti tidak akan pernah tercapai. Gitu. Ya. Kemudian akomodasi. Jika pihak kita salah, maka salah satu upayanya adalah dengan mengakomodasi. Udahlah, kita ikut keputusan kalian. Yang jadi masalah kalau misalnya kita tidak tahu kalau kita salah. Yang jadi permasalahan itu biasanya. Jadi kita tidak tahu kalau kita tuh di posisi yang salah, sehingga kita ngotot terus gitu. Nah, balik lagi nanti, ketika yang kita perebutkan itu, yang kita jadikan sebagai sumber konflik itu tidak terlalu signifikan, ya udah akomodir aja gitu kan. Atau ada penengahnya nanti ya, ada penengahnya. Nah, biasanya penengah ini yang selevel lebih tinggi daripada kita yang sedang berkonflik gitu. Kompetisi, jika kita kuat dan benar sedangkan lawan lemah dan salah. Udah, artinya kalau kita punya power dan kita yakini kita benar, sementara yang meyakini bahwa dia itu salah, ternyata powernya lebih rendah, ya udah, kita harus fight untuk bisa memenangkan persaingan itu, memenangkan konfliknya. Ya. Kemudian menghindar. Ya, kalau masalahnya sepele, ya udahlah, menghindar aja. Cuman masalah kesenggol waktu masuk kantor gitu kan, tiba-tiba terjadi konflik gitu kan, udahlah, dihindarin aja. Kemudian dasar memilih solusi optimal tergantung dari dua hal, dengan siapa kita akan berkonflik ya, tadi ya, besar kecilnya, kemudian bagaimana masalahnya gitu kan. Kemudian konflik dengan tukang becak, ini contohnya ya, konflik dengan tukang becak dan pejabat solusinya berbeda ya. Nanti konflik dengan tukang becak ya selesaikanlah dengan cara yang mungkin lebih kooperatif gitu misalnya.
Kalau kita ada di posisi yang benar, tentu kita bisa mengandalkan power kita untuk membungkam gitu ya. Tapi kalau kita ada di posisi yang salah ya tetap bersifat kooperatif. Nanti kalau dari sisi pejabat mungkin negosiasi, pokoknya segala sesuatu hal yang bersifat musyawarah ya. Kemudian minimalisir untuk melibatkan orang banyak. Konflik individu, konflik antar kelompok jangan sampai melibatkan organisasi secara keseluruhan. Ya. Meskipun sebetulnya peran itu ya, ada di level manajer puncak ya. Manajer puncak itu jangan sampai kemudian terpancing untuk masuk dalam konflik. Ya. Kalau konflik itu antar individu, cukuplah sampai di bidangnya saja yang menangani. Kalau sudah tidak tertangani ya berarti naik ke level yang lebih tinggi. Tapi kalau konflik antar bidang dalam sebuah organisasi ya sebisa mungkin si manajer puncak itu menjadi penengah gitu. Jangan sampai dia berat ke kiri atau berat ke kanan gitu kan. Akhirnya konfliknya jadi makin melebar gitu kan, bahkan mungkin tidak akan terselesaikan karena salah satu pihaknya itu benar tapi tidak didukung, sementara salah satu pihak yang lain salah tapi didukung gitu. Udah, yang benar akan fight terus-terusan gitu kan, yang salah itu karena dapat dukungan dia juga ngelawan terus gitu. Nah, itu destruktif sekali kalau sudah seperti itu. Itu yang dihindari sebetulnya. Oke. Ada tiga bentuk manajemen konflik, stimulasi konflik dalam satuan-satuan organisasi di mana pelaksanaan kegiatan lambat karena konflik terlalu rendah. Tadi kita berbicara tentang konflik yang sifatnya destruktif ya. Tadi slide sebelumnya. Nah, kalau sekarang itu adalah mengelola konflik ketika yang di poin pertama ini konfliknya terlalu rendah. Bagaimana kita menstimulus konflik ya, ke dalam bidang, lini atau satuan-satuan organisasi agar kerja bidang tersebut, kerja satuan-satuan organisasi tersebut itu bisa lebih cepat lagi gitu kan. Ya. Kemudian pengurangan atau penekanan konflik bila terlalu tinggi atau menurunkan produktivitas. Kemudian penyelesaian konflik. Ya. Oke, konflik terlalu rendah menyebabkan karyawan takut berinisiatif dan menjadi pasif. Ya. Caranya untuk menstimulus ya, memasukkan atau menempatkan orang luar ke dalam kelompok tersebut. Ini sering sekali kita jumpai sebetulnya. Jadi salah satu cara untuk kita bisa memunculkan konflik itu dengan cara memunculkan atau menghadirkan orang baru dalam organisasi tersebut. Dalihnya sebetulnya untuk penyegaran atau mungkin dia membutuhkan karyawan, ada formasi yang kosong gitu kan. Tapi sebetulnya hal tersirat yang bisa mereka lakukan ketika kita menjadi seorang pemimpin misalnya, itu digunakan sebagai trigger teman-teman yang di dalam agar bisa bekerja lebih giat lagi. Karena apa? Karena teman-teman yang dimasukkan atau individu yang baru masuk itu tentu membawa sebuah spirit baru ya, yang dia laksanakan, dia implementasikan dalam organisasi dan dilihat oleh orang-orang lama. Jadi orang-orang sebelum mereka. Nah, ketika dia melihat tentu akan terpancing juga untuk bekerja karena satu sisi dia tidak ingin yang baru ini kemudian mendominasi gitu kan. Kemudian yang kedua, dia juga pasti berpikir atau orang-orang lama pasti berpikir bahwa keberadaannya akan sedikit terancam karena orang baru yang muncul ini lebih energik, lebih atraktif, lebih responsif terhadap perkembangan organisasi, gitu kan, yang tentu akan semakin dinilai positif oleh si atasan. Dibuat nggak tenang gitu modelnya. Yang selama ini tenang gitu kan, tidak ada konflik, udah kita santai aja, kerja nggak kerja juga sama aja gitu kan, gajinya juga jalan terus gitu kan, bisnis sudah berjalan normal gitu kan, ya hanya sebatas rutinitas gitu kan. Tapi begitu dikacaukan sama orang baru, membawa idealisme baru, membawa semangat baru, spirit baru gitu, ya kayak kita nyemplungin air ke kolam aja gitu kan, kolamnya jadi bergelombang gitu kan, jadi apa sih bahasa, pokoknya jadi keruh. Nah, keruh itu akibat trigger dari orang yang baru masuk, yang kemudian memicu semangat orang tadi untuk bekerja lagi, yang tadinya
Dia berjalan santai, ketika masuk dia harus ditempa untuk bisa berlari. Gitu ya. Kemudian penyusunan kembali organisasi atau restruktur lah ya. Restruktur itu ya diputar-putar ya, dirotasi, demosi, dipromosikan apa segala macam. Itu termasuk salah satu upaya mereka ya, untuk bisa memunculkan konflik baru ya. Biasanya kalau orang ditempatkan atau dipindah tugaskan, dipindah posisikan, itu akan berusaha untuk mempelajari hal baru yang sekarang dia duduki. Nah, proses mempelajarinya itu kan akan semakin banyak mengulik dan lain sebagainya. Itu jadi pemicu juga. Kemudian penawaran bonus. Bonus ini biasanya digunakan untuk mereka yang apa ya, tingkat kebutuhannya masih di level yang paling dasar, kebutuhan fisiologis ya, kebutuhan fisiologis. Nanti di motivasi ya, ada tema tentang motivasi, kita akan bahas tentang kebutuhan. Teorinya Maslow itu di paling bawah itu ada namanya kebutuhan fisiologis. Nah, kalau teman-teman yang bekerja karena menginginkan gaji yang besar, penawaran bonus, insentif, penghargaan itu menjadi hal yang paling bisa dilakukan oleh para pimpinan dalam rangka untuk memicu adanya konflik. Ya. Minggu depan saya akan kasih bonus. Bonusnya 500 juta. Kalau bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab ini. Sudah, mereka akan termotivasi gitu kan untuk bekerja sungguh-sungguh menyelesaikan tugasnya, karena itu tadi ada pemenuhan kebutuhan yang paling dasar, kebutuhan fisiologis, sandang, pangan, dan papan tadi yang harus mereka penuhi gitu loh. Ya. Kemudian pemilihan manajer-manajernya tepat. Ya, ini sebagai pemicu konfliknya ya. Sebagai pemantik ya, pemantik konfliknya harus dicari orang yang betul-betul pas gitu. Jangan sampai manajer juga santai gitu kan, udah kalau tidak ada permasalahan juga aman gitu kan, tentram, organisasi bisa berjalan dengan layak saja, seperti biasa sudah cukup buat mereka gitu kan. Nah, akhirnya akan terlena ketika kondisi di eksternal organisasi sudah berubah, dunia sudah berubah gitu kan. Kemudian perlakuan yang berbeda dengan kebiasaan ya. Distimulasi misalnya yang tadinya dibiarkan begitu kan, tidak ada pemantauan, karyawan dibiarkan sesukanya untuk bekerja gitu kan, menilai dirinya sendiri, mengevaluasi sendiri hasil pekerjaannya. Tiba-tiba di perlakuan yang lain, misalnya dikontrol, jam sekian harus masuk, tidak masuk sampai jam sekian nanti akan ada pemotongan tunjangan dan lain sebagainya. Nanti hasil kerjanya akan dievaluasi langsung oleh pimpinan per periode dan lain sebagainya. Itu kan perlakuan-perlakuan yang berbeda yang akan memunculkan sebuah gerakan baru gitu. Gerakan baru bagi si organisasi atau si karyawan-karyawan yang lagi dipicu ya, semangatnya atau kreativitasnya atau dipicu produktivitasnya. Ya. Oke, kemudian metode pengurangan konflik ya. Metode ini mengelola tingkat konflik melalui pendinginan suasana, tapi tidak menangani masalah-masalah yang semula menimbulkan konflik. Ya. Pertama, mengganti tujuan yang lebih bisa diterima kedua kelompok. Ya. Kalau misalnya tujuan yang lama itu memunculkan konflik yang tidak berkesudahan, ya berarti tujuannya harus bisa diganti, ya. Tidak diganti 100%, tapi diganti dengan hal-hal yang mungkin masih bisa diterima oleh kedua belah pihak. Sehingga ketika keduanya sama-sama menerima tujuan yang baru tadi, diharapkan konfliknya juga ikut mereda. Ya. Kemudian mempersatukan kedua kelompok yang bertentangan untuk menghadapi ancaman atau musuh yang sama. Kalau di dalam itu lagi konflik, organisasi di dalam itu lagi konflik antar bidang apa segala macam, udah kumpulin aja, sadarkan mereka. Di luar sana ada pesaing yang harus kita lawan. Di dalam jangan pecah. Di dalam jangan pecah dulu. Kalau di dalam sudah sibuk mengatur apa segala macam, konfliknya terlalu tinggi gitu kan. Sementara di luar ada kompetitor, ada pesaing yang harus kita kalahkan gitu. Sadarkan mereka gitu. Maksudnya gitu ya. Kita sebagai seorang pemimpin harus bisa membangunkan mereka. Jangan sampai kita ngurusin di dalam, ya, bersaing di dalam, tapi kita tidak bersatu untuk melawan yang di luar gitu. Ya.
Prinsipnya seperti itu. Kemudian metode penyelesaian konflik yang lain, dominasi dan penekanan ya. Ini ketika sudah mulai tidak terkontrol ya, setidaknya ada treatment kekerasan, ada penenangan, ya, menghindar ya, atau aturan mayoritas. Jadi aturan itu dibuat secara umum kemudian diimplementasikan. Semuanya tanpa terkecuali harus bisa menaati aturan yang sudah dibuat, sehingga bisa sedikit meredam konfliknya. Kompromi ya, memisahkan ya, yang sedang berkonflik dipisahkan. Arbitrasi itu memindahkan, maksudnya ya. Arbit ya dipindahkan, entah dia dipindah bidang atau dipindah cabang atau apa gitu ya. Kemudian kalau aturannya sudah jelas, dicoba untuk kembali ke aturan saja ya. Kemudian penyuapan. Ini hal lain yang bisa kita lakukan ya. Ya sudahlah, kalau tidak bisa nih kamu saya kasih uang gitu kan, tapi harus bisa me, apa, mengakomodir perbedaan-perbedaan itu. Oke, sebentar ada telepon. Oke, itu ya metode penyelesaian konflik. Ada lagi nggak ya? Nah, ini dia pemecahan masalah integratif. Konsensus artinya kesepakatan bersama, ada konfrontasi, didudukkan sama-sama, gitu kan. Kemudian penggunaan tujuan-tujuan yang lebih tinggi. Biasanya karena konflik dalam rangka untuk pencapaian tujuan jangka pendek, maka disadarkannya dengan menggunakan tujuan yang lebih tinggi. Kita punya tujuan yang lebih tinggi yang lebih harus mendapatkan perhatian. Ngapain bergulat dengan tujuan-tujuan jangka pendek atau tujuan-tujuan yang sifatnya sektoral. Terima kasih. Oke, itu yang bisa disampaikan ya, pelengkap dari yang disampaikan melalui video pembelajaran kemarin. Video-video rekan saya juga sih sebetulnya. Karena ada beberapa hal yang relevan ya, saya coba sampaikan dulu sebagai pengantar ya. Kemudian saya jelaskan lagi untuk melengkapi ya. Ada pertanyaan silakan diajukan nama kelasnya sambil saya buatkan absen dulu sebentar. Silakan tuh yang kelas A sudah tersedia. Itu yang kelas B
kelas C. Itu yang bisnis digital. Silakan dia absen dulu. Kemudian ada pertanyaan, silakan diajukan. Ini ada satu pertanyaan dari Almatiana ya, kelas A kalau nggak salah. Bagaimana dengan penyelesaian konflik yang makin lama bukannya makin selesai malah makin berat? Apakah dengan cara menghindar? Tadi sudah ada ya, jadi bagaimana bentuk penyelesaian konflik tergantung dari bobot konfliknya seperti apa ya. Ya termasuk salah satunya menghindar, kompromi ya. Kemudian ada proses penekanan ya, kekerasan, ada aturan mayoritas yang bisa diimplementasikan. Ya. Jadi tergantung bobot dan bagaimana kita membaca situasi dari konflik tersebut ya. Konflik itu muncul dari perbedaan persepsi antar individu, berarti harus bisa didudukkan dan disamakan persepsinya. Kalau itu tidak bisa, maka harus dikembalikan kepada aturan. Sesekali menggunakan kekerasan ketika sudah uncontrol itu nggak apa-apa. Fungsi kita sebagai seorang manajer, sebagai seorang pengendali organisasi kan ketika tidak bisa menggunakan cara-cara yang bijak, ya, maka harus diselesaikan dengan cara-cara yang mungkin sedikit keras. Ya. Prinsipnya sampai betul-betul situasinya kondusif dan bisa terkendali dan bisa kita kelola kembali konfliknya. Ya. Jadi ada berbagai macam cara ya, yang digunakan tergantung dari bobot dari konfliknya tersebut. Tadi sudah sih ya, sudah saya jelaskan. 12.405 jadi belum saya jelaskan. Oke. Ayu Risnawati kelas B. Bagaimana menyelesaikan konflik apabila terjadi dalam perusahaan ketika sudah diselesaikan ternyata masalah tersebut tetap mengakar hingga menimbulkan masalah baru hingga menjadi lebih besar dan berat. Ya, itu tadi ya sama, kurang lebih sama seperti itu. Misalnya apa ya? Kalau kita lakukan kompromi itu nggak bisa ya dipisahkan di arbit ya. Arbitrasi itu kan salah satu upaya kita untuk memisah. Biasanya kalau konflik itu akan menjadi pemicu masalah di kemudian hari ketika mereka yang sempat berkonflik itu tetap ada dalam satu divisi yang sama. Nah, kalau misalnya kita nilai bahwa konflik itu akan tetap melekat di hati mereka meskipun sudah kita padamkan. Misalnya gini, api ketika kita padamkan kan apinya mati gitu. Tapi baranya bisa jadi masih ada. Nah, kalau seandainya kita berkeyakinan bahwa baranya itu masih ada, maka dipisahin dong baranya. Jangan sampai nanti kena kertas yang kering atau lahan-lahan kering gitu. Sama seperti itu. Jadi ilustrasinya seperti ibarat api sama bara tadi. Kita redamkan apinya, kita habiskan apinya. Tapi kalau misalnya di batinnya masih ada tersiksa, ya salah satu caranya pisahkan saja gitu kan. Jangan sampai misalnya orang ini
intensitas bertemunya untuk menyelesaikan pekerjaan yang sama itu jadi sering. Gitu. Banyak kok kejadian seperti itu. Tapi ini sudah ke konflik yang sifatnya berat ya, konflik yang betul-betul konflik ya, sampai menyerang fisik dan menjatuhkan satu sama lain. Kalau itu memang sudah terjadi, ya, maka salah satu caranya ya menggunakan power kita untuk memberikan kebijakan secara organisasional, ya salah satunya dengan mengarbitrasinya, memindahkan, atau ketika kita misalnya dipisahkan dulu, ya, atau misalnya disadarkan untuk kembali kepada aturan-aturan organisasi. Kalaupun tidak bisa dan pemicu konflik itu munculnya dari orang yang sama terus, berarti itu sudah bersifat destruktif organisasional. Keputusan terakhir ya keluarkan. Kita tidak bisa membiarkan orang-orang terus-menerus menjadi pemicu konflik tanpa ada hal-hal yang sifatnya konstruktif yang bisa dia lakukan untuk organisasi. Biasanya itu pasti ada sih ya, pasti ada. Dalam organisasi itu pasti ada orang-orang yang seperti itu. Yang dia kerjanya nggak beres. Bisanya cuma menyebar konflik aja gitu kemana-mana. Udah. Kalau kita bisa baca itu, bisa identifikasi orangnya dengan berbagai macam intensitas konflik munculkan, udah keluarin aja. Kita perlu konflik yang sifatnya moderat, bukan yang setiap hari konflik berat. Gitu. Ya. Oke, Ayu Risnawati. Nur Sida. Jika kita tak sengaja berkonflik dengan orang lain karena berbeda pendapat dan saat kita ingin mengakhiri konflik atau minta maaf, tapi orang tersebut malah menolak dan menjauh, itu bagaimana cara penyelesaiannya, Pak? Dendam nih orangnya berarti. Keplak aja kepalanya. Dia dendam tuh, dendaman tuh. Mungkin kamu men-trigger konfliknya terlalu dalam dan mengena ke hatinya. Gitu. Jadi permintaan maaf tidak diakomodir gitu ya. Apa ya? Iya, kembali lagi ya, itu sifat manusiawi sebetulnya. Karena itu tadi, sebetulnya kan kita berbicara tentang manajemen konflik itu berbicara tentang pengelolaan. Sementara semua pertanyaan yang sudah muncul adalah ketika uncontrol pengelolaan konflik. Padahal itu adalah yang sebetulnya kita hindari. Ada konflik jangan sampai terlalu merembet. Kalaupun sudah merembet ya sebisa mungkin dipotong di tengah jalan. Karena yang terjadi itu dari pertanyaan-pertanyaan itu kan, apalagi kalau sudah sampai membekas di hati, berarti sudah jauh banget dan sudah mulai mengakar itu. Ya salah satunya tadi itu saya bilang pindahkan, kalau memang masih tetap seperti keluarkan. Atau kita butuh mediator. Mediator pun kalau tidak bisa nyentuh hatinya, itu akan bisa juga gitu untuk bisa menyelesaikan konflik batin ya, batin. Lagi sampai penolakan terhadap permintaan maaf dan sebagainya, itu kan sudah hal yang ekstrim sekali itu. Perlu disadarkan dulu orangnya. Makanya kita saya bilang, saya selalu menyampaikan kepada teman-teman, ada 3 faktor yang harus dikuatkan. Spiritualnya, emosionalnya, sama intelektualnya. Kalau ketiga itu sudah pastilah jangankan berkonflik, bahkan memicu konflik sendiri pun dia tidak mau. Konfliknya tetap ada tapi pada level yang paling aman gitu, pada level yang memang dia digunakan untuk memicu produktivitas aja gitu kan. Kalau dia misalnya menolak untuk meminta maaf, menolak dimintain maaf, itu kan berarti dari sisi spiritual dan emosionalnya sudah kurang gitu kan. Agama mana yang mengajarkan kita untuk menjadi seorang pendendam? Nggak ada gitu kan. Dari sisi emosional berarti dia tidak bisa kontrol kapan dia harus bersikap profesional, kapan dia harus bersikap inprofesional gitu. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya konteks, tapi oke. Bagaimana cara mengatasi konflik antar kelompok?
di Nurhaliza kelas A. Ya, tadi sudah ya, Nurhaliza, konflik antar kelompok diselesaikan dengan cara apa saja sudah dipaparkan. Tadi saya akan share juga nanti videonya. Secara teoritis seperti itu ya. Tadi tergantung faktor pemicunya, ada alternatif pemecahan masalahnya ya. Harus berkolaborasi, apakah harus berkompromi gitu kan? Kapan kita harus kompromi, kapan kita harus berkolaborasi gitu. Kalau kita ada di posisi yang benar dan kita kuat, bagaimana proses penyelesaiannya? Kalau kita ada di posisi yang salah dan kita lemah, bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan konfliknya? Oke. Kemudian yang berikutnya, Andi Alan Nur Purnama. Apakah dalam setiap bentuk konflik itu selalu negatif? Adakah konflik yang bersifat positif? Nah, ya dari tadi kan kita ngomongin tentang konflik yang sifatnya destruktif dan konstruktif ya. Konstruktif itu membangun. Kita teman-teman harus bisa berpikir ke konflik pandangan baru ya. Jangan konflik itu berpandangan lama. Itu dulu. Kita harus sama-sama sepakat bahwa konflik itu ketika dikelola dengan baik akan menghasilkan sebuah implikasi yang positif buat organisasi, buat perusahaan, buat pencapaian tujuan jangka panjang, menengah, pendek. Ya, itu dulu. Kalau itu sudah ada di benak kita, maka yang harus kita lakukan bagaimana kita agar konflik itu tidak berlebihan. Itu aja. Kalau ternyata bablas sampai kemudian, bagaimana cara penanganannya, sudah saya jelaskan. Ya. Konflik jangan dipandang sebagai hal yang negatif. Sama seperti resiko. Resiko itu ini ada resikonya nih. Apa sih di dunia ini yang nggak beresiko gitu? Kamu di dalam rumah aja resiko ketiban genteng ada gitu ya. Semuanya pasti punya resiko, tapi kita bisa mengukur sejauh mana resiko itu bisa berimplikasi positif atau negatif terhadap kita. Gitu. Kalau kita tidak mengambil resiko, tidak akan ada tujuan yang kita ambil juga. Gitu. Oke. Nurul Iswanira kelas A. Apakah suatu konflik itu perlu di-manage jika dalam organisasi terjadi konflik di organisasi tersebut? Ya namanya manajemen konflik ya, berarti konfliknya harus di-manage gitu kan. Oke. Terus bagaimana kalau konfliknya jadi besar? Ya dikecilin. Konflik yang besar itu pasti akan bersifat destruktif. Itu maksudnya apa ya? Dia tidak lagi terhadap tujuan. Kalau yang konstruktif itu berarti dia dalam rangka untuk mempercepat pencapaian tujuan. Ya. Kalau destruktif itu dia menghalangi atau memperlambat capaian tujuan. Itu aja. Ya. Nah, konflik-konflik yang besar ini yang harus kita redam, yang harus kita tolak, kita kan, ya, jangan sampai kemudian bisa menyebar kemana-mana, bisa membesar kembali. Nah, tadi dikatakan kalau misalnya tidak ada konflik juga tidak akan ada pencapaian, gitu kan? Karena biasanya konflik itu yang akan memunculkan ide-ide kreatif. Gitu. Kalau kalian dalam organisasi gitu misalnya, satu orang kerjanya bagus, tentu orang ini ketika dipandang, ketika pimpinannya melihat itu sebagai sebuah media untuk memicu konflik, dia akan memperhatikan si karyawan yang bagus tadi. Gitu. Dia akan memberikan reward, memberikan penghargaan, apapun lah, kompensasi, kemudian dikasih jabatan, dikasih tanggung jawab lebih, apa segala macam, diperhatikan ini gitu. Nah, kalau dia diperhatikan kalian tidak terpancing untuk berbuat baik, itu kan apa ya? Saya kira semua manusia itu akan terpancing untuk berbuat yang sama, untuk mendapatkan penghargaan yang sama juga dari si atasannya. Gitu. Nah, itu yang fungsi dari orang baru yang dimunculkan itu tadi untuk bisa menghadirkan konflik yang bersifat moderat. Oke. Febi Alfalia,
ada statement yang mengemukakan bahwa di dalam diri manusia itu pun ada konflik. Bagaimana cara seorang pemimpin menjadikan konflik sebagai nilai-nilai positif yang akan membangun sebuah kekuatan kerja. Di dalam diri manusia itu ada konflik. Itu tadi saya bilang ada konflik individu. Konflik individu itu maksudnya entah individu dia dengan individu lain tapi dalam satu lingkungan keluarga atau bahkan konflik dalam dirinya sendiri gitu. Pertentangan batin itu konflik juga. Tadi saya contohkan misalnya kalau prinsip-prinsip keagamaanmu, prinsip-prinsip ketakwaanmu itu berkata A gitu kan, berkata jangan gitu kan. Tapi sisi lain kamu juga harus bisa menghidupi anakmu dengan mendapatkan penghasilan yang layak gitu kan. Sementara penghasilan yang layak ini hanya bisa didapatkan ketika kamu mengerjakan A yang sebetulnya itu dari sisi batinnya itu tidak sejalan gitu kan. Itu kan konflik batin sebetulnya ya. Nah, biasanya si pemimpin itu cenderung akan mengelola itu sebagai hal yang bisa memicu kreativitas. Misalnya bisa saja dia apa ya? Kalau misalnya dia tidak ingin mengerjakan hal tersebut karena mungkin bertentangan dengan sisi keagamaannya, maka dia akan memberikan wadah yang lain. Ini kalau pemimpinnya paham ya. Ini kalau pemimpinnya paham, dia akan memberikan wadah yang lain atau ruang yang lain yang memberikan kebebasan si karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai nilai-nilai yang ada dalam prinsip yang dia pegang teguh. Tapi konflik batin itu sebetulnya yang bisa menyelesaikan ya kita sendiri sih. Ya. Sebagai individu yang berkonflik, gitu. Individu yang berkonflik di dalam individu jadi sendiri, gitu kan. Jangan sampai misalnya, nah nanti gini, kasusnya ya lebih banyak yang biasanya akan ada yang terkalahkan. Misalnya ada konflik batin tentang apakah dia harus berjalan tegak lurus memegang prinsipnya atau prinsipnya harus sedikit dia kalahkan karena ada kebutuhan lain yang dia harus ciptakan, yang harus dia penuhi, yang sebetulnya dari sisi prinsip itu sedikit melanggar. Nah, kalau konfliknya seperti itu, individu itu yang harus bisa menyelesaikan, bukan dari sisi organisasi. Kalaupun ternyata pimpinan paham tentang hal itu, ya dia akan carikan solusi alternatif yang lain, misalnya. Tapi di kita itu bagaimana? Apa kita akan berpegang teguh terhadap prinsip yang kita anut selama ini atau tidak? Gitu. Bahkan saya pun sering berhadapan sama situasi dan kondisi seperti itu. Gitu kan. Ketika bekerja tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, bukan apa yang saya pegang prinsipnya gitu kan. Ya, saya berusaha untuk menghindar, bahkan tidak terlibat. Saya tidak akan terlibat dengan hal-hal yang melanggar prinsip. Prinsipnya saya sendiri yang buat ya, bukan berarti apa yang saya kerjakan itu, seandainya saya kerjakan itu melanggar, itu enggak. Artinya saya sudah punya batasan seperti ini. Ketika ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin menurut saya itu melanggar batasan yang sudah saya buat secara individu, ya saya akan berusaha untuk menolak lah bagaimanapun caranya. Gitu. Tapi kalau sudah sesuai dengan prinsip, ya silakan, nggak apa-apa. Jadi penyelesaian konflik internal individu itu hanya bisa diselesaikan oleh kita sendiri. Nah, melalui pendekatan apa? Pendekatan kebutuhan kah atau pendekatan spiritual? Kalau pendekatan kebutuhan, akan ada prinsip yang mungkin dikalahkan sementara waktu. Kalian bisa bayangkan seandainya semua karyawan-karyawan yang bekerja di sektor pertambangan, semuanya punya prinsip, nggak akan ada tuh yang mau eksplorasi tambang, karena itu kan merusak sebetulnya. Ya. Tapi sisi lain ada juga dalil apa segala macam yang itu kan kebutuhan, ada sumber energi yang harus kita kelola gitu kan. Kalau kita tidak kelola itu, kita tidak eksplorasi, maka energi yang kita manfaatkan untuk bertahan hidup sampai dengan saat ini itu tidak akan ada gitu kan. Sementara sumber energi alternatif baru terbarukan yang lain itu masih belum sempurna bisa kita implementasikan. Gitu aja ya. Oke.
Kemudian Perdianto kelas apa Perdianto? Bagaimana cara penyelesaian konflik? Penyelesaian jika terjadi konflik antar negara. Apakah cara penyelesaian? Wah, ini perang nih harusnya. Konflik antar negara, kita baru sampai tahapan organisasi ini, Perdianto. Saya jawab secara umum saja ya. Jadi konflik-konflik itu biasanya ada wadahnya sendiri yang menangani. Ya. United Nations itu menjadi salah satu wadah kita untuk bisa bersuara, gitu kan. PBB, kemudian organisasi-organisasi tingkat dunia itu ya menjadi wadah, gitu kan. Makanya ada apa? Ada misi perdamaian. Misi perdamaian itu kan salah satunya dengan tujuan untuk meredam konflik antar negara. Yang selama ini diupayakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Upayanya ya mereka sendirilah yang paham bagaimana caranya gitu. Padahal sebetulnya konflik itu muncul juga atas kepentingan individu juga sebetulnya. Atas kepentingan pribadi yang mungkin melirik sisi lain dari negara yang dia ajak berkonflik gitu misalnya. Entah itu cadangan kekayaannya, cadangan sumber daya alamnya gitu. Rata-rata seperti itu. Ya. Itu sudah ada ranahnya sendiri lah. Kita sudah terlalu. Tapi secara teoritis bisa dijelaskan bahwa meredam karena gitu. Itu murni konflik ya. Yang kita bicara adalah konflik dalam organisasi yang ketika dikelola dengan baik akan memunculkan hal-hal yang sifatnya konstruktif. Tapi kalau konflik antar negara itu kan ketika dikelola dengan baik, apa yang bisa kita hasilkan? Persaingan gitu ya. Kalau kita berbicara yang umum berarti persaingan. Akan ada persaingan yang sehat ketika konflik itu dikelola secara moderat. Berarti konflik yang selama ini terjadi ketika sudah mulai diselesaikan dengan cara peperangan itu sudah konflik yang tidak sehat gitu kan. Ya itulah campur tangan dari pemerintah melalui organisasi dunia itu yang bisa meredam. Oke. Oke, tidak ada lagi yang mau bertanya. Sudah 13.05, sudah jam 2 ya. Kalau tidak ada, saya cukupkan mungkin ya untuk pemahaman tentang manajemen konfliknya.